PPI TV Podcast. PPI TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada sahabat PPI TV dimanapun berada. Jumpa lagi di PPI TV Podcast bersama saya sebagai host Rama Rizana dari Arab Saudi. Di PPI TV Podcast kali ini kita bisa dibilang cukup spesial karena kita kedatangan Habib Muhammad bin Anis Syahab, seorang penceramah dai yang terkemuka. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Kif halak Bik? Alhamdulillah bil afiyah bil khair bil afiyah. Gimana kabarnya semua yang hadir? Semoga diberi berkah dan kemudahan dalam mencari ilmunya insyaallah. Insyaallah. Ya, jadi Habib Anis ini berarti sekarang posisi di mana Habib? Di Malang? Di Malang, Jawa Timur. Ya, jadi Habib Anis ini selain penceramah beliau juga produktif ya menuliskan karya-karya beliau seperti ada buku Miracle of Puasa. Ini bercerita tentang keajaiban puasa ya Bib ya? Benar. Tentang 3 bagian. Yang pertama keutamaan, yang kedua fikih, dan yang ketiga fenomena di bulan puasa. Oke, Masya Allah. Nah, salah satu karya beliau lainnya juga ada Sejengkal Sang Pemberi Syafaat. Nah, ini ringkasan sejarah hidup dan kehidupan Rasulullah SAW. Benar ya, Bib? Benar. Ini simple banget, Bang Rama ya. Iya. Kang Rama atau bebas ini aja, Bib. Ya, buku Siro ini yang saya tuliskan, emang saya buat simple, mudah dibaca, mudah dihafal, karena memang untuk bagi teman-teman yang umumnya di Indonesia masih awam tentang Rasul, di sini ada siroh dari usia kelahiran hingga wafatnya, istri-istri, anak-anak, kemudian keseharian Rasul ada di rumah. Semua saya buat dengan bahasa yang simple dan singkat-singkat. Yang penting paling tidak dasar pertama untuk kenalan dengan Rasul cukuplah insya Allah. Masya Allah. Nah itu di antara karya beliau. Nah selain beliau juga penulis, juga dai, beliau bersama beberapa asatidzah ya, beberapa ustadz itu juga punya gerakan sosial ya, Bib, Barisan Bangun Negeri atau BBN. Ntar ya, ini sebelumnya ini profil beliau di media sosial, ada di Instagram di Bib Anis. Nah juga beliau ini di Bib Anis. Nah ini ada bisa dilihat bin Anis. Nah terus ini ada BBN nih, Barisan Bangun Negeri. Nah ini dengan beberapa ustadz, ya ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Hanan Ataki, Ustadz Umar Mita, sama Ustadz Felix. Nah ini BBN ini gerakan dakwah sekaligus gerakan sosial ya Bib ya? Iya, gerakan dakwah yang lebih banyak ke sosial Bang Rama ya, karena BBN itu per orangnya itu sudah alhamdulillah selama ini berjalan dengan dakwah masing-masing, dengan isi kajian di beberapa tempat masing-masing, walaupun kapasitasnya beda. Kalau seperti saya dengan Ustadz Abdul Somad pastinya jauh, beliau lebih senior, seperti Ustadz Hanan juga beliau lebih lebih masif gerakannya. Cuman selama ini memang kita walaupun berteman tapi nggak sampai ada pikiran bersama-sama untuk ada program untuk sosial yang kita rencanakan, yang kita harapkan untuk bisa membawa kebaikan untuk negeri. Sehingga di Barisan Bangun Negeri ini kita rencana untuk sama-sama bangun negeri, tapi bukan berarti cuman para asatidnya aja. Di bawahnya ada santri BBN, di mana siapapun yang mau ikut bisa datang, bisa ikut gabung dan jadi salah satu dari kita. Sehingga BBN ini bukan cuma milik asatid, akan tetapi juga punya semua yang mau gabung. Jadi teman-teman yang ada di sini, kalau aja misalnya ada niatan untuk bisa
gabung dengan BBN ini bisa banget, dan nggak ada nggak nggak menutup kemungkinan untuk bisa duduk bareng bersama kita di satu kesempatan yang baik nanti. Dan ada program nanti insya Allah kita ke beberapa negara, ke Turki dan ke lain, cuman masih jauh ya. Dan kita teman-teman yang ada mahasiswa yang di luar negeri ini, perlu saya sampaikan juga bahwa BBN ini bukan untuk perorangan para asatidnya aja, tapi untuk semua. Jadi antum pun juga bisa tergabung di BBN. Oke, Masya Allah. Kalau sekarang mungkin fokusnya karena pandemi ini ya, Bib ya. Jadi bagaimana berkontribusi ya, mengumpulkan donasi dan kegiatan-kegiatan dengan kapasitas masing-masing ya, Bib ya. Benar. Oke. Nah, ini kayak misalnya ada program tetangga baik, terus kumpulan donasi untuk rumah sakit ya, APD dan sebagainya. Itu mungkin yang fokus sekarang ya, Bib ya. Fokusnya sekarang di situ. Soalnya kalau cuman bagi ilmu aja, alhamdulillah selama ini beberapa asatidz di BBN udah jalan. Cuman bagi-bagi sosial ini yang kayaknya juga perlu ya, Bang Rama ya. Karena beberapa orang itu bisa didakwai dengan beras, dia nggak bisa didakwai dengan ayat. Dia nggak tertarik dengan ayat. Kalau dia tertariknya dengan beras, maka dengan beras itu bisa menyelamatkan orang lain dari kekufuran dan lain sebagainya. Oke. Nah, masuk kita ke tema, Bib. Mungkin kan udah 10 hari terakhir nih kita, dan Ramadan kali ini ya subhanallah gitu berbeda sekali dengan Ramadan sebelumnya gitu. Setidaknya selama saya tinggal di Saudi ini baru kali inilah nggak bisa umroh bulan puasa. Terus juga terutama yang paling kerasa ya mungkin dimanapun berada adalah sholat tarawih, Bib. Nah, ini kan dari awal pun bahkan sampai sekarang masih banyak nih mungkin umat muslim yang bingung gitu. Dari pemerintah kan dilarang dan dihimbau buat sholat jamaah itu di rumah gitu, termasuk juga sholat tarawih. Terus juga dari MUI juga sudah menghimbau jauh-jauh hari gitu. Nah, sebenarnya bagaimana nih, Bib, sebenarnya biar tidak membingungkan, dan mungkin di daerah tempat Habib bermukim nih gimana kondisinya, Bib? Kalau di Malang sendiri ada beberapa tempat yang sudah mulai ditutup masjidnya, dan masjid-masjid besar juga. Kemudian nggak separah yang di Jakarta saya rasa, atau di kota-kota besar seperti Surabaya. Malang termasuk kota besar juga, akan tetapi nggak separah Surabaya dalam menutup beberapa masjid. Di Malang hanya beberapa masjid saja, akan tetapi mungkin sekitar 95% itu masih tetap berjalan, baik tarawih atau sholat Jumat. Dan itu memang dengan menjaga jarak dan lain sebagainya, karena memang kita masih belum bisa pastikan yang sebenarnya tentang COVID ini sebenarnya itu gimana. Karena ini Bang Ramaya, kita bingung juga, karena ini benar maksudnya itu benar-benar nyebar seperti yang diberitakan media, atau cuma media bikin cerita yang dimanipulasi untuk keuntungan mereka pribadi. Karena yang kita tahu sendiri di Kota Malang, beberapa tempat yang dikatakan di situ udah meninggal karena positif corona, didatengin oleh teman-teman saya, ternyata orangnya masih hidup dan baik-baik saja, cuman beberapa hari yang lalu dia sempat kena gangguan pernafasan. Nah, itu media cepat banget mutusin bahwa ini udah kena corona dan mati, untuk membuat media sosial mereka naik. Mau nggak percaya dengan adanya corona, tapi ini ada, mau dipercaya juga, ini benarnya gimana? Ini tuh yang terjadi sekarang ya. Yang umumnya tuh begitu, karena seperti yang kita ketahui sendiri, mungkin antum juga lihat video dari satu presiden dari Tanzania yang dia ngetes alat rapid test untuk coronavirus ini, di mana setelah dites ke buah mangga, dites ke oli, dites ke darah kambing, semuanya menyatakan bahwa itu baik oli motor, darah kambing, konsentrat mangga, itu dites semuanya positif corona. Nah, ini berarti kan kita masih tanda tanya gimana sebenarnya apa yang terjadi dengan dunia saat ini, karena
percaya nggak percaya, kita nggak percaya kejadiannya seperti ini sampai lumpuhnya ekonomi yang parah banget ya, khususnya orang-orang di Indonesia. Kita mau percaya hal-hal ini, kita juga malah bingung di akhir zaman. Sehingga yang bisa kita lakukan mungkin tawakal dan mengikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kenapa saya sampaikan bahwa perlu kita mendengarkan mereka? Karena mereka yang di Majelis Ulama Indonesia adalah ulama juga. Kadang kita merasa bahwa mereka ini memutuskan sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kita, akan tetapi di satu negara sebagaimana di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia dan mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten, walaupun saya nggak kenal yang ada di MUI pusat, akan tetapi saya husnudzon bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu dan mungkin ada angkat sumpah juga ketika mereka dijadikan salah satu staf atau anggota dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga saya rasa mereka nggak akan berani bikin sesuatu yang sifatnya itu menjerumuskan umat untuk keuntungan pribadi. Katakanlah salah satu dari anggota MUI mengeluarkan fatwa karena ada tekanan yang untuk menghasilkan ekonomi atau yang lain sebagainya. Saya husnudzon itu nggak terjadi. Dan jika itu terjadi, ketahuilah mereka yang akan nanggung dosa seluruh warga Indonesia. Maka ketika ada keputusan dari, katakanlah kalau mungkin kasarnya kalau di sini mufti ya, mufti yang ada di MUI, di mana mereka mengeluarkan fatwa seperti itu, kalau bagi saya pribadi, saya enjoy aja ngelaksanakan. Kalau emang nggak boleh Jumatan, saya nggak akan Jumatan. Cuman di kota saya masih dilaksanakan Jumatan itu, dan alhamdulillah kita masih berjalan aja. Tapi bagi negara kota-kota yang dilarang Jumatan, ada beberapa solusi yang kemarin sempat dibahas oleh Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Beliau memberi solusi untuk yang dilarang Jumatan di kotanya untuk mengambil fatwa dari Imam Syafi'i yang di salah satu qaulnya menyatakan tentang bolehnya berjumatan dengan hanya 12 orang saja. Dilaksanakan di rumah dengan anggota famili yang sudah memenuhi syarat-syarat bolehnya berjumatan, yaitu merdeka, Islam, balik, berakal, laki-laki, dan beberapa syarat yang lain. Kalau sudah ada 12 orang bisa kumpul di satu rumah dengan distancing atau jarak yang ditentukan. Jaga jaraknya, kemudian pakai sholat Jumat seperti biasa, seperti pakai khutbah, pakai semuanya seperti biasa, akan tetapi hanya 12 orang. Setelah itu dianjurkan untuk sholat zuhur untuk keluar dari khilaf. Maka bisa dilakukan hal itu bagi kota-kota yang sudah dilarang Jumatan oleh pemerintah. Saya rasa untuk ikut ke pemerintah, kalau mereka udah mengatakan seperti itu, enjoy aja, laksanakan saja, karena pernah terjadi juga di zaman Rasul dan di zaman para sahabat, mereka dilarang untuk ke masjid karena beberapa alasan, ada penyakit, hujan, dan lain sebagainya. Saya rasa antum mahasiswa di luar juga membahas ya, mahasiswa tentang agama Islam dan juga membahas tentang perbedaan hal ini. Akan tetapi bagi saya pribadi, kalau emang nggak boleh dari pemerintah, dilarang, dan MUI atau mufti negeri setempat udah mengatakan jangan, maka kita enjoy aja. Memang sih sebagai orang yang muslim, udah terbiasa ibadah, kita rasanya ada sesuatu yang sangat besar hilang dari diri kita. Kita bisa contohkan misalnya akhwat atau perempuan yang datang bulan, dia kalau istiqomah sholat, maka dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dirinya selama 7 hari, atau berapa hari ketika dia sedang datang bulan. Apa yang hilang itu? Nikmatnya dia ketika bermunajat kepada Allah dalam sholatnya. Ada juga yang biasa mengaji Al-Quran ketika dia sedang datang bulan, maka mungkin nggak bisa ngaji ini adalah satu halangan yang merasa bagi dia hilang. Nah, saat ini cobaannya nggak cuma untuk akhwat saja, laki-laki juga dapat cobaan. Kita yang biasa Jumatan ke masjid, kita yang mungkin setelah di bulan Ramadan khususnya kita tarawih di masjid, ada itikaf di masjid. Alhamdulillah saya di Malang juga ada rutin keliling khataman Al-Quran di kira-kira sekitar 13 malam terakhir. Itu kita ada rutinan, dan jamaah-jamaah juga merindukan. Saya sendiri juga merasa merindukan malam-malam itu karena suasananya indah sekali. Akan tetapi that's life ya Bang Rama ya. Inilah kehidupan, dan cobaan dari Allah ini adalah sesuatu yang sunnatullah terjadi seperti itu. Maka saya sampaikan bagi teman-teman yang mungkin dilarang, enjoy aja, laksanakan aja, karena ini bukan permintaan kita. Masalah besar
kalau nggak sholat Jumat, kalau nggak tarawih, kalau nggak ngaji, kalau nggak ibadah, kalau nggak iktikaf, itu bagi orang-orang yang diperbolehkan, akan tetapi dia nggak mau. Orang dipersilahkan sholat Jumat, dia nggak mau. Dia dipersilahkan sholat tarawih, dia sendiri nggak mau. Nggak mau bukan karena penyakit seperti corona ini, tapi karena males aja atau ogah aja. Nah, ini yang masalah besar. Karena tapi kalau ada masalah turunnya dari Allah, yang Allah mengizinkan corona ini, terlepas dari konspirasi siapapun, ada yang mengatakan ini dari negeri Cina, ada yang mengatakan ini dari Amerika, ada yang mengatakan ini dari Israel. Bagi saya, walaupun dari Asgard atau dari Wakanda atau dari manapun, yang jelas ini diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, Bang Rama, kita tahu sendiri, nggak akan terjadi. Allah mengizinkan corona ini ngacak-ngacak dunia, ekonomi, kemudian budaya, kemudian pariwisata, kemudian olahraga, semuanya kacau karena sesuatu yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Ini satu peringatan dari Allah, la'allahum yarji'un, supaya mereka ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat nikmat Allah, karena seperti yang ada di lagunya Counting Crows, satu musisi band di sekitar tahun 2005-an, dia punya lagu yang katakan you never know what you got till it's gone. Nah, itu juga kata-kata yang diketahui oleh yang banyak dipakai dalam bahasa Inggris. You never know what you got till it's gone. Kamu nggak tahu apa yang kamu miliki sampai itu benar-benar hilang dari kamu. Sekarang Allah baru mengambil kesempatan, hilang waktu, hilang kesempatan, hilang kenikmatan istiqomah. Sehingga ini baru kita tahu bahwa selama ini Allah lah yang membuat semuanya berjalan. Dan diberi satu cobaan yang sangat apa ya, kalau kecil itu masih kurang bagi saya, karena virus ini nggak bisa dilihat dengan seperti itu. Sehingga ya yang bisa kita lakukan hanya memohon maaf kepada Allah. Bagaimana Allah yang mengizinkan virus ini turun, maka kita minta kepada Allah agar mengangkatnya dengan selamat dan menjadikan kita orang-orang yang lebih baik. Gitu Bang Rama. Oke. Her. Nah, kalau berarti ini kan soalnya juga ya mungkin masih bingung banyak yang kemudian terutama sholat Jumat ya Bib, yang soalnya kan ada hadis yang katanya barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah akan kunci hatinya. Di riwayat yang lain kan ada bilang munafik, bahkan sampai kafir dan sebagainya. Berarti karena ini kondisinya memang kondisi darurat ya Bib ya, karena wabah, berarti insya Allah kita dikeluarkan dari itu ya Bib ya, dari Aman. apa yang di hadis-hadis. Aman. Hadisnya itu kan Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, man taroka salata juma'in tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Barang siapa man taroka, barang siapa meninggalkan salata juma'in, 3 Jumat, tahawunan biha. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Kang Rama. Tahawunan biha. Dia tahawunan ini kan sesuatu yang sifatnya meremehkan. Makanya dalam bahasa Arab diambil ke bahasa Indonesia jadi hina. Sesuatu yang sifatnya menghina, tahawunan, atau meremehkan, mengentengkan, tidak diambil berat ya. Jadi apa ya? Ini kalau puasa ini bahasa itu kurang keluar Bang Rama. Menggampangkan lah. Menggampangkan. Dia emang sengaja, dia nggak ada masalah dengan hal itu, dia merasa bahwa Allah cuma Jumatan. Malah kadang-kadang ngomongnya sambil bercanda ke temannya, Bang, kalau Jumatan titip absen ya. Nah, itu kan biasa sering kita dengar di masyarakat kita. Ada orang yang merasa bahwa Jumatan itu hanya seperti puasa Senin Kemis saja, kalau sempat sholat, kalau nggak sempat ya udah. Dan itu sesuatu yang kita sangka bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang besar bagi kita, tapi memang sesuai sabda Rasul banyak orang yang meremehkan. Bahkan juga orang-orang yang senang ngaji. Makanya saya pernah satu kejadian di mana salah satu hadirin pengajian saya, kalau ngaji dia paling depan, kalau ada acara kajian dia paling semangat, dia dengan jenggot panjangnya, dia dengan catatannya, dia dengan penanya yang selalu siap untuk nyatet kajian saya. Satu waktu saya lewat di satu tempat,
di tempat dia dekat dengan dia bekerja. Karena waktu itu saya nggak sempat untuk pulang, maka saya Jumatan di masjid dekat dengan tempat dia kerja. Setelah selesai sholat Jumat, saya nggak lama-lama baca dzikir karena memang waktunya sangat mepet sekali waktu itu. Sholat Jumat selesai, saya langsung keluar bawa mobil dan lewat di tempat dia kerja. Saya nggak nyangka karena dia kerjanya jagain parkiran. Waktu saya lewat, saya lihat dia lagi di tempat parkiran itu pakai celana 3/4 dan sepertinya nggak ada athar atau bekas orang yang baru sholat Jumat. Sepertinya dia memang nggak sholat. Tapi saya cuma lewat aja. Besoknya ketika ketemu pas kajian, saya tanya, Mas kemarin saya lewat di tempat jenengan kerja, baru pulang dari Jumatan, kok saya lihat jenengan sepertinya udah sibuk banget jaga parkir. Mas Jumatan nggak? Dia bilang, enggak Beb, karena saya kasihan sama orang-orang yang parkir ini, kalau nggak saya jaga, saya takutnya nanti mereka parkirnya susah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mas ngajinya semangat luar biasa, duduknya paling depan. Hanya untuk 20 menit Jumatan, alasannya jagain parkiran karena mereka kasihan. Orang yang Anda tinggalkan parkiran itu, kalau mereka nggak ada, kalau Anda nggak ada di tempat parkiran itu, kira-kira mereka bisa parkir nggak? Bisa. Ya udah 20 menit. Berapa yang Anda dapatkan dari 20 menit? 1 miliar pun nggak berharga ditukar dengan meninggalkan sholat Jumat. Nah, ini terjadi ke orang-orang yang sudah ngaji, Bang Rama. Maka hal-hal yang menjadikan Allah menutup hati seseorang karena meninggalkan 3 Jumatan adalah yang dia benar-benar merasa bahwa Jumatan ini sesuatu yang nggak wajib atau sesuatu yang sifatnya udahlah biar orang-orang yang ahli agama aja, orang-orang yang pengen masuk surga lah bahasanya. Kalau kita mah nyantai aja, insya Allah kan Allah Ghafurur Rahim. Itu orang-orang yang akan ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena meninggalkan 3 Jumatan. Kalau nggak bisa Jumatan karena ada sesuatu yang seperti ini, dan jika sholat Jumat akan membuat penyebaran virus ini, saya ulang lagi, saya nggak tahu bagaimana kabar yang sebenarnya tentang corona ini, tapi kita anggap aja dia itu benar-benar ada dan benar-benar yang seperti diceritakan di media, maka ketika kita tahu bahwa ini akan semakin tersebar dengan Jumatan, maka bisa jadi Jumatan itu hukumnya haram. Karena seperti itulah Islam yang sangat tidak kaku dan juga sangat sesuai dengan keadaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa di Masjidil Haram, di Masjid Madinah, di mana di situ adalah pusat dan menjadi kiblat kita pun beberapa waktu yang lalu ditutup untuk umum, dan pasti mereka yang di sana adalah orang-orang yang syarat dengan ilmu, gitu Bang Rahmat. Jadi yang nggak Jumatan 3 hari karena dilarang oleh pemerintah, kita nyantai aja. Kalau pemerintah salah, mereka yang nanggung dosanya. Kita kalau nggak ada masalah. Dan jauh dari kata-kata munafik. Insya Allah diselamatkan hati kita oleh Allah. Oke. Nah, berarti kalau misalnya yang nggak Jumatan tapi tetap wajib zuhur kan penggantinya Bib ya? Wajib, zuhurnya wajib. Dan saya anjurkan juga Bang Rama untuk bisa, kalau memang ada teman-teman yang bisa diajak Jumatan di rumah, sebaiknya juga ngadain Jumatan di rumah 12 orang, pakai khutbah, pakai sholat seperti biasa, dan setelah itu sholat zuhur dengan jarak yang dipisah dengan baik, juga nggak usah salaman, nggak usah pakai yang lain. Setelah sholat bisa langsung pulang, dan setelah itu ditambah dengan sholat zuhur, itu lepas dari khilaf, insya Allah bisa dijadikan alternatif. Tapi itu selama kondisi memungkinkan ya Bib ya, 12 orang tadi. Iya, kalau kondisinya udah aman, maka ya sholatnya di masjid lagi. Karena ini kan cuma ini aja ya, supaya kita nggak putus dari keutamaan sholat Jumat. Oke. Nah, berarti ya intinya ikutin pemerintah lah, dan terutama MUI ya, karena beliau-beliau yang emang faqih dan berkompeten di bidang ini, jadi kita ngikutin aja, terlepas dari berbagai macam bisa dibilang dugaan-dugaan lah, entah itu konspirasi lah, entah benar atau enggak, tapi selama kita memang udah ada himbauan dan perintah dari pemerintah dan fatwa dari MUI, kita sebagai umat tinggal mengikuti saja ya Bib ya. Benar. Khususnya MUI Bang ya, kita ikuti aja. Oke. Nah, ini
Kemudian kalau tanggapan Habib dengan di beberapa tempat yang udah zona merah, terus udah dari pemerintahnya udah mengeluarkan himbauan, bahkan perintah, terus juga MUI-nya juga sudah mengeluarkan himbauan jauh-jauh hari, tapi kemudian ada yang berontak, Bib. Udah saya nggak mau tahu gitu, saya tetap ingin sholat Jumat. Nah itu sebenarnya bagaimana, Bib? Kepada orang-orang ini nih, sekelompok orang ngamuk Iya, di masjid. iya, karena mungkin Bang ya, mungkin saya nggak berani mengatakan apa yang harus saya katakan ke teman-teman yang seperti itu karena saya nggak hidup di tempat mereka. Kita kan hidup di zaman sosmed ini serba nggak jelas ya. Kadang-kadang yang kita terima di sosmed itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi di tempat yang sebenarnya. Kalau memang dalam konteks yang benar-benar si pemberi himbauan untuk ditiadakan Jumatan, dia nggak ada masalah dan dia benar-benar membawa dia dalam keadaan ingin untuk membawa maslahat untuk umat. Dia nggak ada tendensi yang lain, nggak ada urusan politik, dia nggak ada urusan karena memang dia benci dengan Islam, dia nggak ada urusan dengan mau menekan umat Islam. Dia memang seperti mungkin kalau kita lihat Gubernur Anies Baswedan ya, kan beliau melakukan hal-hal yang saya rasa sangat luar biasa untuk warga di Jakarta, dan insya Allah seperti beliau, walaupun saya nggak kenal beliau dan saya nggak ada urusan politik dengan siapapun, akan tetapi kan kalau yang seperti beliau dengan track record yang nggak bermasalah, kalau beliau sudah menghimbau sebaiknya kita ikutin aja. Nah masalahnya di beberapa tempat itu mungkin pemerintah setempat atau yang memberi larangan itu mungkin sebelumnya ada masalah dengan warga setempat tapi nggak diangkat ke media sehingga terjadi berontak dari warga seperti itu, dan suara rakyat ini kan nggak bisa semuanya diterima karena media sosial ini lebih banyak dikuasai orang-orang di luar Islam, sehingga apa yang terjadi benar-benar saya Muhammad bin Anies nggak berani menjudge. Oh, memang mestinya warga di situ itu mestinya begini. Itu secara pribadi. Akan tetapi secara global, secara umum, jika pemerintah sudah menjalankan yang terbaik, kemudian ada Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan sebaiknya jangan, dan orang-orang yang terpercaya juga tokoh-tokoh sekitar sudah mengatakan jangan, maka masyarakat yang masih ngotot untuk terus mengadakan acara rutinitas dengan alasan bermacam-macam, saya rasa mungkin lebih baik mendengarkan mereka karena itu akan menimbulkan masalah di atas masalah yang lain. Memang beberapa pertanyaannya itu begini, kenapa pasar nggak ditutup? Kenapa masjid yang ditutup? Nah ini beberapa pertanyaan yang memang membuat hal-hal yang menjadikan polemik nggak selesai-selesai. Ketahuilah bahwa ada beberapa hal yang saya nggak mengatakan bahwa ke pasar itu lebih penting dari Jumatan. Akan tetapi selama kalau ke pasarnya cuman hanya untuk bertahan hidup, maka pasar nggak bisa ditutup seperti katakanlah Jumatan dan yang lain, Bang Rama ya. Karena kalau Jumatan tidak diperbolehkan, itu kita mengurangi salah satu model penyebaran virus tersebut. Sholat tarawih misalnya ditiadakan, kita mengurangi dari hal-hal yang menyebaran. Saya katakan kalau di pasar tradisional, pasar di mana orang membeli bahan pokok, di mana bahan pokok ini digunakan untuk bertahan hidup. Beda dengan mall, Bang Rama. Kalau mall ini bukan tempat untuk kita bertahan hidup di situ, tapi ini untuk apalagi kalau anak-anak muda yang ganteng seperti Bang Rama ini, kalau ke mall biasanya anak-anak yang seusia Bang Rama, bukan Bang Rama ya, anak-anak yang seusia Bang Rama, mungkin ke mall ini cuma buat nongkrong, di mana mereka duduk di food court, mereka duduk cuma jalan aja, masuk keluar toko cuma ngelihat, kemudian mungkin malah dibuat tempat pacaran. Nah yang seperti mall itu sebaiknya harus ditutup juga, atau tempat-tempat hiburan malam, nah itu harus ditutup juga. Tapi kalau pasar itu nggak bisa kita bandingkan dengan masjid, karena pasar tradisional, saya ulang lagi, itu adalah tempat di mana manusia membeli kebutuhan sehari-harinya. Maka kalau pasar pun ditutup, masjid ditutup, pasar, maka orang minta berontak misalnya, kenapa pasar nggak ditutup?
pasar ini tempat untuk orang bertahan hidup di situ. Bukan masalah pekerjaannya. Akan tetapi seperti orang belanja beras, kalau orang Indonesia makan beras kan? Yang maksud saya beli beras untuk dijadikan nasi, kemudian nasinya yang dimakan. Orang belanja sembako, belanja minyak. Nah, kalau mereka selama ini nggak masuk, nggak ada, kemudian pasar semua tutup, maka kita bisa-bisa aman dari corona, mati gara-gara kelaparan. Sehingga urgensinya itu masih tinggi. Oleh hal itu, saya rasa bagi warga dimanapun, kalau memang udah pasti dilarang, khususnya dari MUI dan mereka nggak ada masalah, benar-benar ikhlas memberi nasihat, himbauan tentang jangan ke masjid atau jangan dipakai dulu masjidnya sampai hal ini lepas, saya rasa diikuti saja karena toh pahalanya nggak kurang. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dulu pernah keluar bersama sahabatnya, ini ada di kitab Riyadhus Shalihin di bab niat. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya keluar untuk berperang, ada beberapa sahabat yang nggak ikut berperang karena sakit. Apakah dia kehilangan pahala karena dia nggak bisa berangkat perang bersama sahabat yang lain? Ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan ada beberapa orang di belakang, maksudnya di kota Madinah, yang nggak ikut berperang dan nggak ikut melewati lembah-lembah bersama kalian, habasahumul al-udhur. Mereka dipenjara oleh udzur, oleh sakit mereka. Tapi mereka terhitung ikut berperang bersama kalian. Mereka ikut tertulis seperti melewati lembah-lembah itu bersama kalian karena mereka sudah ada niat yang benar-benar kuat, tekad yang mantap dalam hatinya untuk menjalankan perang ini, ikut jihad bersama Rasul. Akan tapi tahu-tahu ketika hari dia akan berangkat, dia diberi cobaan oleh Allah dengan sakit. Kata Rasul SAW, mereka tetap mendapatkan pahala yang sama. Nah, kita yang biasa Jumatan di masjid, i'tikaf di masjid, tarawih di masjid, darusan di masjid, pasti mungkin laki-laki nggak gampang nangis ya. Tapi hati kita seperti nangis karena nggak bisa tarawih, nggak bisa ibadah yang seperti biasa di masjid. Akan tetapi, jangan khawatir jika pahala yang kita cari, maka insya Allah atas luasnya rahmat Allah sendiri yang mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya meliputi semua, lebih besar dari apapun, lebih luas dari apapun. Insya Allah tetap akan diberi pahala sebagaimana kita istiqomah, sholat, dan tarawih, dan tadarus di masjid. Seperti itu Bang Rama. Ya Bib, jadi teringat juga salah satu hadis bahwa kalau seorang hamba itu sakit atau lagi safar, itu masih dapat pahala ya Bib ya, kebiasaan dia ketika mukim atau ketika sehat. Jadi sebenarnya ini jadi introspeksi kita lah, mungkin bagi yang sebelum pandemi ini jarang sholat, jarang melakukan amal lah gitu. Itu nanti sebagai pelajaran lah ketika setelah pandemi, nanti setelah semuanya normal, bisa lebih semangat lagi ya Bib ya, beribadah gitu. Karena ternyata Masya Allah luasnya rahmat Allah gitu. Sebenarnya ketika kita sakit atau ketika dalam keadaan uzur, ketika kita sebelumnya itu konsisten dalam beramal gitu, itu dalam keadaan uzur sekalipun atau keadaan terpaksa sekalipun nggak bisa melakukannya, tetap terhitung pahala Bib ya. Nah, itulah manfaatnya istiqomah Bang Rama ya. Makanya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "I'rifillaha firraha ya'rifka fi syiddah." Dekatlah ke Allah ketika kamu lagi lapang, lagi enak, hatimu lagi suka, uangmu lagi banyak, semuamu lagi lancar. Dekatlah ke Allah. Ya'rifka fi syiddah. Nanti Allah yang akan dekat ke kamu ketika kamu sedang bermasalah. Nah, ini anjuran juga, benar tadi yang disampaikan oleh Bang Rama, bahwa inilah manfaatnya konsistensi sebelum ada pandemi, sebelum ada masalah. Konsistensi yang dilakukan oleh seorang hamba, munculnya manfaatnya ketika hal-hal seperti sekarang ini. Iya. Baru kerasa sesuatu saat sesuatu itu hilang ya Bib ya. Benar. Baik. Nah ini terkait pandemi ini juga Bib, sebenarnya bagaimana dengan yang masih sholat berjamaah tadi ya Habib bilang, tapi berjarak gitu. Sedangkan kan salah satu keutamaan sholat berjamaah itu adalah ketika safnya itu baik dan rapat gitu. Itu gimana Bib sebenarnya? Sebagaimana yang Bang Rama baru aja bilang, bahwa sebenarnya keutamaan
dari sholat jamaah itu softnya rapat. Nah, keutamaan itu yang seperti Bang Rama bilang, memang beda dengan kewajiban. Seandainya seorang sholat, nggak ada pandemi pun, seorang sholat jaraknya jauh, sholatnya tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ulang lagi, bahwa sholat dengan soft yang berjarak, walaupun tidak ada pandemi, tidak ada masalah, itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk hal diterima atau tidak, pasti diterima oleh Allah. Akan tetapi kita sholat ingin mendapatkan sunnah dan mendapatkan kebaikan, pastinya ingin mendapatkan soft dan dekat dengan kanan kiri kita. Bahkan jaraknya ada 300 dirok ya kalau saya nggak salah, dari makmum yang terakhir. Sehingga bisa berjarak sekitar 300 dirok, dan itu jauh banget, mungkin sekitar 150 meter di di makmum yang terakhir dari sebuah masjid. Karena mungkin ada orang yang jaga parkir dan lain sebagainya, dia bisa berjarak sejauh itu dan sholatnya tetap diterima dalam jamaahnya. Oke. Sholat berjamaah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya yang artinya, perbaikilah shaf kalian atau kalian akan tercerai-berai. Dan pembahasan tentang shaf itu sangat banyak sekali, dan saya rasa Ikhwan juga mengetahui lah itu. Dianjurkan untuk dekat kaki, dan perhitungannya seperti itu, pundaknya, sehingga Nabi Muhammad SAW memberi gambaran jika ada anak kambing yang lewat di antara dua kaki seorang muslim, dia nggak akan sempat masuk, maka itu shaf yang pas, shaf yang benar. Walaupun nggak perlu terlalu lebay ya Bang Rama ya, kadang-kadang ada yang lebay bahwa sampai jari kelingking kakinya dinaikin ke kelingking yang sebelah. Nah, sampai injek-injekan ini saya rasa anak alay. Ini sholatnya over motivated ya. Dia terlalu termotivasi ingin soft sehingga nginjek yang sebelah. Nah, itu nggak perlu sampai lebay begitu. Biasa aja, nempel aja yang secukupnya, nggak perlu sampai nginjek-nginjek. Akan tetapi nempel itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi di dalam satu kaidah fikih, inda darurah tubihul maqdurah. Ketika dalam keadaan darurat, al-maqdurah, hal-hal yang dilarang itu diperbolehkan. Seperti orang yang tersesat di satu hutan, kemudian dia nggak dapetin makanan apapun di situ, kemudian ada seekor ular, katakanlah dia bunuh ular itu, kemudian dia makan ular, itu diperbolehkan jika dia nggak bisa mendapatkan makanan lain, dan jika dia nggak makan, maka dia akan mati. Maka saat itu boleh baginya untuk makan sesuatu yang diharamkan oleh Allah sebelumnya, hanya untuk bertahan hidup saja. Seperti sahabat Ammar bin Yasir ya, yang dia mengatakan, oke lah, saya akan kembali ke Tuhan kalian, karena dia dipaksa untuk murtad saat itu, ibunya sudah dibunuh, dia pura-pura merasa bahwa itu kan dia dalam keadaan ikroh, dia dipaksa, maka dia mengatakan, baiklah, saya akan kembali, walaupun dia nggak seperti itu, dan dia tetap sebagai seorang muslim. Hal seperti itu diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Nah, dalam sholat jamaah yang dikelilingi oleh kondisi pandemi COVID-19 ini, maka ada usaha dari para takmir yang mereka ini luar biasanya nggak bisa move on dari sholat berjamaah yang dilakukan setiap harinya. Maka gimana sih caranya kita bisa tetap jamaah, akan tetapi bisa aman dari hal-hal seperti penyebaran tersebut? Maka dijadikan jarak-jarak itu. Apakah itu mengurangi pahala? Saya yakin 100% sama sekali tidak mengurangi pahala kita, karena yang kita lakukan ini dalam keadaan darurat. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi dari Riyadhus Shalihin dan ditambah dari Bang Rama tadi, kalau ada cobaan yang datangnya dari Allah, maka hal tersebut tidak mengurangi pahala yang sudah kita biasa lakukan dari keistiqomahan yang sudah lalu. Jadi nggak ada masalah Bang Rama, walaupun jaraknya jauh, yang penting hati kita tetap nyambung. Gitu Bang ya. Iya, oke. Baik Habib. Baik, ini selanjutnya nih terkait, karena kita udah 10 hari terakhir juga, ini kan udah ada himbauan nih dari MUI bahwa larangan sholat Idul Fitri. Nah, kalau sholat Idul Fitri ini gimana, Bib? Misalnya kalau sholat Idul Fitri nggak dilaksanakan, kan hukumnya kan sunnah ya. Itu apakah ada penggantinya atau bagaimana, Bib? Kalau sholat Idul Fitri nanti? Bisa seperti sholat Jumat tadi, Bang Rama ya.
bisa ngajak keluarga di rumah, sholat di rumah, sholat Idul Fitrinya di rumah, dilaksanakan di rumah-rumah pribadi. Masalahnya kalau yang laki-laki nggak pernah belajar, ini yang susah. Kalau yang misalnya bisa, mungkin dengan keluarga silaturahmi waktu di Idul Fitri, sholat berjamaah bersama keluarga di rumah masing-masing, itu bisa dilaksanakan sholat Idul Fitri dengan cara seperti itu. Nggak sholat pun nggak apa-apa, karena Idul Fitri kan sifatnya sunnah, Bang Rama. Oke. Nah, baik, ini masih ada beberapa lagi, Bib, ini terkait Lailatul Qadar, Bib, kan 10 hari terakhir nih. Ya, balik lagi ini kan bisa dibilang bulan Ramadan yang sangat berbeda dan subhanallah gitu, kita baru ngerasakan betapa nikmatnya lah itikaf di 10 hari terakhir, tapi kemudian sekarang kan kondisi pandemi ini, Bib. Nah, bagaimana cara kita bisa tetap dapat peluang nih, dapat Lailatul Qadar meskipun kita dari rumah, Bib? Iya, oke. Kita insya Allah sama-sama hafal. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ini sering kita dengar waktu kita sholat, dan hal yang diharapkan oleh seseorang ketika datang bulan puasa seperti ini. Seseorang yang peduli, satu rasul yang sangat peduli dengan umatnya, bagaimana Nabi Muhammad SAW yang mengetahui bahwa jumlah usia umatnya nggak lebih dari 60-70 tahun. Hal ini yang membuat Rasul SAW minta kepada Allah, ya Allah berikan umat saya satu hal yang bisa menjadi booster bagi mereka, dan nanti mereka dari beberapa amalan kecil, mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Maka dikabulkan doa itu oleh Allah, diberikanlah umat Nabi Muhammad that's and only, ya, untuk Nabi Muhammad, untuk umat Nabi Muhammad saja. Nggak ada Lailatul Qadar untuk umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Isa, umat-umat Nabi yang lain. Hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu amalan yang jika dikerjakan, maka pahalanya lebih baik. Khairun, lebih baik. Khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bukan sebesar amalan 1000 bulan, akan tetapi lebih baik. Berapa lebih baik dari 1000 bulan? Bisa jadi itu adalah sebuah hitungan yang hanya Allah yang tahu. Karena banyak di dalam agama ini yang diberikan dengan gambaran-gambaran. Atau kita di Indonesia juga ada beberapa gambaran-gambaran yang sifatnya itu nggak sesuai seperti itu, akan tetapi jauh lebih dari yang disampaikan oleh Allah atau Rasulnya. Sebagaimana Allah mengatakan, jangan kau minta ampun kepada mereka, walaupun engkau memintakan ampun 70 kali bagi mereka, saya tetap nggak akan memberi ampun. Bukan berarti kalau 71 kali akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi memang Allah nggak akan pernah mengampuni. Cuman Allah memberi satu bilangan supaya itu menunjukkan bahwa ini memang benar-benar sesuatu yang mustahil. Nah, dengan 1000 bulan, ada 1000 bulan ini dihitung seperti 83 tahun 4 bulan seseorang yang hanya beribadah kepada Allah. Jadi seperti 1000 bulan sholat, 1000 bulan istiqomah puasa, 1000 bulan istiqomah ngaji Quran, 1000 bulan sedekah, 1000 bulan birrul walidain, perhatian ke anak yatim, baik ke tetangga, dan semua amal baik yang lain. Seperti melakukan itu selama 1000 bulan, yang kalau kita kalkulasikan jadi tahun, seperti 83 tahun 4 bulan. Akan tetapi ikhwan yang dirahmati oleh Allah, untuk menggapai malam Lailatul Qadar itu ada beberapa syarat. Tentunya Allah nggak langsung ngasih, karena ini kemuliaan yang nggak diberikan kepada yang lain, cuman Allah pengen kita menggali untuk mendapatkannya. Yang perlu kita ketahui yang pertama adalah bahwa Lailatul Qadar itu nggak akan lepas dari sebulan selama di bulan Ramadan. Nggak ada itu Lailatul Qadar di bulan Syawal, Lailatul Qadar di bulan Rabiul Awal, atau Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan saja. Kemudian selama di bulan Ramadan ini namanya juga Laila. Laila itu kan malam, maka yang dimaksimalkan untuk dikejar adalah malamnya. Jadi bukan di siang hari, karena di siang hari kita udah beribadah dengan meninggalkan yang dilarang oleh Allah
dalam puasa. Sedangkan Lailatul Qadar itu malam yang akan turun di dalamnya tidak diberi satu kepastian oleh Allah, diberi secara random, bisa malam pertama, bisa malam ke-7, bisa malam ke-15, bisa malam 23, bisa malam akhir, malam ke-30 sangat mungkin. Walaupun ada di banyak ulama mengatakan sekitar 10 malam terakhir, seperti mana Rasulullah SAW mengatakan. Ada juga yang menyampaikan mungkin yang paling banyak di hari-hari yang ganjil. Ada juga yang mengatakan kemungkinan besar dari hari-hari yang ganjil itu sering turunnya di malam 27. Seorang muslim yang benar-benar ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka sebaiknya kita nggak mancing, tapi kita menebar jaring. Bang Rama, kalau kita ini kan tadi siapa tuh yang tadi pembuka tadi akhwat itu, dia kan kuliahnya di Turki. Di Turki itu kan kalau di Istanbul, saya sekitar 2018 kemarin ke Turki, di Istanbul itu di jembatan Istanbul itu di ujung jalan, di ujung pagarnya jembatan itu orang-orang pada berdiri untuk mancing ikan ya, bukan mancing keributan. Mereka mancing di situ, kemudian yang mereka dapatkan dari satu kail maka dia akan mendapatkan seekor ikan. Tapi beda dengan orang yang nebar jaring. Kalau orang nebar jaring, maka bisa dia mendapatkan ratusan ikan atau puluhan ikan dari sekali dia nebar jaring tersebut. Nah, kita lebih baik nggak mancing di malam 27-nya, atau di malam 23-nya, atau di malam 21-nya. Mending nebar jaring untuk ingin menggapai Lailatul Qadar dari malam pertama sampai malam 30. Gimana caranya? Di antara syaratnya yang kedua adalah malam ketika di malam-malam Ramadan diwajibkan kita untuk mengisinya dengan ibadah. Nah, ibadah ini yang mungkin sering kita hafal atau kita ketahui dengan iktikaf yang ada di masjid. Ibadah di malam hari ini karena supaya waktu turunnya malam Lailatul Qadar itu orang yang bersinggungan atau orang yang berhak untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang-orang yang sedang beribadah saat itu. Nah, tapi kita kan nggak tahu jam berapa itu turunnya Lailatul Qadar, hari apa dia turunnya, tanggal berapa dia turunnya. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan satu tips, yang tips dari Rasul ini insya Allah tips terbaik untuk dilaksanakan, mudah, dan insya Allah seorang mendapatkan minimal syarat terendah dari kemungkinannya dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya adalah dengan sholat isya dan subuh berjamaah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin, faka'annama shalla nisfal lail, wa man shallal subha fi jama'atin, faka'annama qama al-laila kullahu." Rawahu Muslim. Di riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, siapa orang sholat isya berjamaah, maka dia seperti telah beribadah setengah malam. Sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah di malam yang sama, jadi isya-nya jamaah, 10 jam lagi subuh datang, dia sholat subuhnya berjamaah juga, maka dia dikatakan oleh Rasul, yang Nabi Muhammad ini la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu dari Allah. Rasul sendiri mengatakan seakan dia telah sholat sunnah sepanjang malam. Nah, ini yang diambil oleh para ulama, diantaranya Habib Hasan Al-Kaf, bahwa inilah syarat dasar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu isya dan subuh harus berjamaah. Ini syarat yang kalau nggak dilaksanakan, maka lupakan tentang Lailatul Qadar. Ini adalah syarat wajib yang harus dilaksanakan seorang muslim dalam menggapai malam Lailatul Qadar, isya dan subuh dalam keadaan sholatnya berjamaah. Kemudian itu bagi Lailatul Qadar yang paling rendah. Tentu saja jika ditambah dengan tarawih, maka kualitas dari Lailatul Qadarnya lebih baik. Tapi kalau cuma pengen Lailatul Qadar aja, cukup isya subuh berjamaah, malam jangan maksiat, insya Allah udah dapat malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh Allah lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini hasil dari godokan para ulama yang mereka mengambil dari ayat dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kita sebagai manusia muslim selalu diberi motivasi oleh Rasul, jangan pernah puas dalam beribadah. Nggak mungkin lah kalau kita di Ramadan ini cuman sholat isya subuh berjamaah, yang penting saya udah dapat. Nah, itu salah sesuatu yang sifatnya orang pesimis. Akan tetapi orang yang perlu optimis, dia yang selalu lapar dengan ibadah, selalu lapar dengan pahala,
isya subuh berjamaah ditambah dengan tarawih, ditambah dengan mengaji Al-Quran, malam harinya dia tafakur, mengingat akan yang diberikan oleh Allah. Juga kalau memungkinkan di malam hari itu bersedekah dan lain sebagainya, apapun yang bisa dilakukan dari amal baik dilakukan, dan insya Allah akan mendapatkan malam yang kita nantikan, yaitu malam 1000 bulan. Masalah dengan iktikaf yang biasanya kita lakukan di masjid, sebagaimana Rasul SAW di 10 hari terakhir, beliau nggak pulang dari masjid, malam hari beliau sampai subuh di masjid, karena beliau senantiasa istiqomah untuk beribadah. Nah, di tengah pandemi seperti ini, kembali seperti yang kita bahas tadi Bang Rama, keistiqomahan di sebelum Ramadan tahun ini sangat berpengaruh ke hal-hal yang kita lakukan pada malam ini. Sehingga alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah, di tahun lalu saya bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, diberi kemauan, karena semua kebaikan itu pasti datangnya dari Allah. Allah telah memudahkan saya untuk mengisi malam-malam mulai malam 15 hingga malam akhir dari Ramadan bersama teman-teman yang ada di sekitar kota saya. Kita keliling untuk mengadakan khataman Al-Quran setelah sholat tarawih dengan tujuan mencari malam Lailatul Qadar sejak malam 15. Maka ketika saat ini dilarang untuk keluar tarawih dan lain sebagainya, iktikaf juga masjid ditutup, saya berharap kepada Allah agar kemudahan yang Allah berikan kepada saya di tahun yang lalu, semoga Allah nggak nutup hal-hal yang baik untuk tahun ini meski nggak ada iktikaf seperti itu. Sehingga ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perlu banget istiqomah, walaupun itu nggak gampang. Istiqomah itu berat. Kalau yang gampang itu istirahat. Nah, kalau istirahat itu gampang. Kalau istiqomah ini istri 3 dikontrakan rumah, gitu katanya Bang Rama. Nah, istiqomah ini susah banget. Istiqomah itu nggak gampang. Hanya quotes yang ada di Instagram, istiqomahlah, keep istiqomah, itu hanya motivasi aja. Melakukan istiqomah itu siapa yang bilang gampang? Gak gampang, ya kan, dirahmati oleh Allah. Ya, sangat nggak sama antara teori dengan prakteknya. Perlu usaha, perlu memaksa diri, menekan hawa nafsu, mengenyahkan rasa kantuk, mengeluarkan biaya dan lain sebagainya untuk bisa mendapatkan yang namanya keistiqomahan. Apa manfaatnya istiqomah? Iya, kalau udah keadaan seperti ini, satu di antara manfaatnya adalah insya Allah Allah akan tetap memberikan kebaikan kepada kita. Nah, bagi yang sedang mengharapkan malam Lailatul Qadar, nggak bisa keluar rumah, tetap iktikafnya di rumah saja, walaupun nggak bisa nawaitul iktikaf fi hadzal bait, madumtu fihi lillahi ta'ala, nggak bisa nawaitul iktikaf di hadzal masjid karena rumahnya bukan masjid, maka ketahuilah bahwa niat kita malam hari ngaji Quran dan lain sebagainya, dan hati kita sudah dilihat oleh Allah, ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan itu, dan rasa nyeselnya kita karena kita nggak bisa beribadah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda munkasirati qulubihim li ajli. Kalau saya nggak salah seperti itu, saya bersama orang-orang yang hatinya hancur karena saya. Jadi Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang hatinya sedih karena nggak bisa ibadah. Hatinya sedih karena nggak bisa istiqomah. Hatinya sedih karena nggak bisa ke masjid. Hatinya sedih karena nggak bisa iktikaf. Hatinya sedih karena takut kehilangan keutamaan Lailatul Qadar dan lain sebagainya. Itu orang-orang yang hatinya hancur seperti itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana ma'ahum, aku bersama mereka. Dan Allah nggak akan nutup kebaikan-kebaikan itu insya Allah untuk orang-orang yang memang hatinya selalu untuk Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, berarti selain konsistensi dan istiqomah tadi, sebenarnya juga dalam rangka Lailatul Qadar ini, masa kita mendapat yang luar biasa, keutamaannya 1000 bulan ya, tapi cuman usaha yang minimal ya, BP, cuma udahlah cukup aja lah Isya sama subuh jamaah udah cukup gitu. Tapi kan yang kita kejar nih sesuatu yang luar biasa kan. Benar, harusnya diistiqomahkan. Ya, istiqomah dan usaha maksimal ya, BP, itu juga nggak kalah pentingnya. Benar. Nah, baik, kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir, Beb. Nah, ini kan selama tradisi kita nih Idul Fitri, silaturahim ke keluarga-keluarga, itu kan ada jabat tangan sama memeluk keluarga gitu. Nah, kalau pendapat Habib gimana, Beb? Apakah tetap kita lakukan salam-salaman? Kalau saya sendiri udah mulai kemarin saya sebarkan untuk jamaah kajian saya yang biasa rutin datang,
Saya sudah putuskan bahwa tahun ini nggak ada halal bihalal, baik di masjid-masjid atau di rumah saya udah putus sama sekali nggak ada halal bihalal. Jangankan untuk ketemu nggak pakai salaman, nggak pakai musafahah. Jangankan pakai musafahah, nggak pakai pun saya nggak mau. Gitu Bang Rama ya. Nggak pakai pun saya nggak mau. Karena mending kita maksimalkan hal-hal yang membuat virus ini cepat selesai. Dan setelah itu kalau sudah selesai, kita mau pelukan, kita mau sliding-slidingan, kita mau salaman, kita mau whatever, itu bisa kita lakukan. Ini adalah bukan bencana besar ya. Ini bukan end of the world. Ini bukan kiamat. Nggak bisa salaman, nggak bisa ke masjid. Ini bukan kiamat. Ini insya Allah sementara aja dan kita husnuzon kepada Allah. Setelah ini kita akan gaspol untuk lebih istiqomah kepada Allah. Sehingga saya sendiri juga menyampaikan ke saudara saya sekitar setengah jam sebelum kita nge-live tadi. Dia tanya gimana, ada nggak? Karena ibu saya alhamdulillah beliau masih diberi panjang umur, semoga dalam keadaan sehat. Beliau di rumah, di dalam keluarganya, dalam satu saudara, ibu saya yang paling tua. Sehingga setelah meninggal nenek saya, keluarga datangnya ke rumah ibu saya karena ibu saya dihitung yang paling tua. Nah, ini pun juga baru saya sampaikan, baru kita rapatkan bersama keluarga bahwa tahun ini udah nggak usah salaman, walaupun saya tahu bahwa saudara saya semua mereka dalam keadaan sehat walafiat dan rumahnya juga dekat, akan tetapi namanya orang ikhtiar itu insya Allah nggak akan salah, dan setelah itu baru kita tawakal. Kalau kita nggak pakai ikhtiar langsung tawakal, yang sudah salaman aja, sikat aja semua, nah itu kan nggak benar. Rasul sendiri mengatakan ikat dulu tali untuk mengikat kudamu, kemudian baru kamu tawakal. Jangan nggak diikat kemudian tawakal, nanti kudanya akan hilang. Kita usaha dulu, ikhtiar dulu, kemudian kita baru tawakal. Jadi saya sendiri anjurkan untuk nggak ada silaturahmi, musafaha, salaman, ketemu dengan teman, dan itu semuanya nanti nggak akan membantu cepatnya hilangnya virus yang kita harap Allah segera mengangkatnya ini, Bang Ram. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menarik juga Bapak tadi soalnya kita usaha dulu aja mengikuti apa kata pemerintah dalam hal umum ya. Tapi kalau dalam ibadah kita ikut anjuran dan himbauan dan fatwa dari MUI gitu. Tapi kemarin mungkin yang cukup ramai kok merasa bahwa penutupan salah satu kafe, tempat makan itu jauh lebih penting kita abadikan momennya beramai-ramai gitu. Kita nggak usah sebut merek, kayak orang kan pada tahu ya, sahabat PPTV saya rasa tahu kafe apa yang dimaksud gitu. Tapi saking nggak perhatiannya lagi sama apa dikatakan pemerintah, terus anjuran MUI dan sebagainya, itu mereka lebih mengutamakan momen penutupan salah satu kafe itu diabadikan bergerombol gitu. Jadi kan seolah-olah sia-sia yang kita lakukan hampir 2 bulan ini, Bib ya. Oh, saya nggak tahu, nggak dengar masalah itu, Bang Rama ya. Itu di Indonesia? Ya, di Indonesia, di Jakarta. Jadi ada salah satu tempat yang sudah cukup lama terus kemudian ditutup. Akhirnya orang ramai-ramai. Selama ini kan berusaha tetap di rumah gitu. Tapi mungkin karena ya sekarang kan semuanya serba sosmed, biar ada konten di Instagram ya. Tapi itu di luar konteks, itu intermezzo aja. Ya, tapi pada intinya ya kita usaha lah semaksimal mungkin selama kita bisa di rumah ya tetap di rumah ya gitu. Nah, terakhir Bib, terkait saya kita telat update ya, telat update dengan orang-orang yang di luar negeri malah. Saya nggak dengar sama sekali itu. Iya. Nah, terakhir Bib, di tengah pandemi ini bisa dibilang kan kita jadi tidak ada lagi rutinitas ya. Orang rapat bisa kapan aja gitu, belajar juga bisa kapan saja. Bahkan baru tadi malam nih sidang tesis salah satu mahasiswa Indonesia gitu. Itu sidangnya itu sampai jam 2 waktu Saudi, Bib. Jadi nggak ada lagi kan sekat waktu jadwal itu. Nah, otomatis kan sebenarnya banyak peluang waktu luang gitu. Banyak spot-spot waktu luang. Nah, mungkin untuk penutup Bib, tips dan trik Habib bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu luang di tengah pandemi ini, apalagi ini di bulan Ramadan dan setelah Ramadan ya, karena kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Nah, gimana Habib nasihat Habib gitu, cara memanfaatkan waktu luang biar bisa maksimal? Oke. Bang Rama, ini tips bukan cuma buat pandemi aja, tapi juga buat setelah pandemi nanti untuk
agar supaya Allah senantiasa mencatat kita sebagai orang yang mengisi harinya dengan beribadah. Walaupun sifatnya yang kita lakukan adalah satu yang mubah. Satu, dari Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Al-ayah. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang Mekah saat itu bahwa jika orang-orang Mekah ini memang mencintai aku, perintahkan mereka untuk mengikutimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Allah untuk Nabi Muhammad menyampaikan ke orang Mekah agar orang Mekah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ata'a Rasulullah faqad ata'a Allah. Barang siapa mengikuti taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan barometer ketaatan itu, kiblat beribadah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu dikatakan uswah oleh Allah, beda dengan qudwah. Kalau qudwah itu bukan 100% bisa kita contoh. Sekarang mungkin antum yang kuliah di luar negeri, kalau sekarang saya boleh tahu berapa jumlah yang hadir pada siang hari ini, Bang Rama? Ya, nanti ini ada sekitar 100-an, Bib. Nanti yang nonton. Masya Allah. Alhamdulillah. Dari negara yang berbeda, saya rasa dari dosen atau dari mentor, dari orang-orang yang ada di universitas Anda, pasti banyak orang yang bisa Anda tiru dalam kepribadiannya atau penampilannya atau pribadinya atau dari akhlaknya, karena nggak semua kuliah di tempat Islam, mungkin juga ada guru-guru yang atau dosen yang non Muslim di sana, akan tapi mungkin dia punya keistiqomahan on time-nya, kemudian mereka memiliki cara berpakaian yang rapi, atau mereka memiliki ilmu yang luar biasa, atau mereka memiliki dedikasi yang sangat besar untuk ilmu dan lain sebagainya, sehingga setiap orang bisa kita jadikan sebagai contoh. Setiap orang bisa kita jadikan sebagai qudwah, baik dalam konten yang tertentu. Seperti misalnya kita melihat orang Jepang. Orang Jepang itu mereka punya adat istiadat untuk on time. Mereka on time-nya luar biasa. Atau orang di Jepang, mereka terbiasa untuk memberi kesempatan kepada orang lain ketika misalnya kita mau masuk kereta bareng-bareng. Yang saya tahu sendiri, ketika kita mau masuk kereta bareng-bareng, kemudian mereka selalu ngalah duluan, sehingga mereka memberi kesempatan kepada orang lain. Nah, walaupun dia non-Muslim, tapi dia bisa kita jadikan sebagai contoh. Oh, mestinya orang itu memang begini. Walaupun dia nggak ngerti Islam, akan tetapi cara dia memperlakukan orang lain dengan akhlak dan baik, walaupun nggak ada motivasi, akhlak berpahala, dan lain sebagainya. Seperti saya ketahui sendiri, waktu saya nonton bola Liga Jepang di dekat Tokyo saat itu, setelah saya nonton bola, saya lihat sendiri bahwa mereka penonton Jepang, walaupun yang muda, mereka yang umurnya masih belasan tahun, rambutnya yang diwarna macam-macam, anting di telinga mereka, kemudian baju mereka yang tampak gaul banget, ternyata mereka kalau mau pulang dari nonton bola, sampah-sampah pada dipungutin sama mereka. Dan bahkan ketika saya naruh sampah saya di bawah, mau saya bawa keluar, saya masih duduk dulu di kursi stadion tersebut, ada satu anak Jepang yang datang nawarin, padahal bagi saya itu kalau di Indonesia udah pasti anak gaul banget, hype beast mungkin ya, dia udah pastinya udah gaul abis. Dia datang ke saya kemudian tanya, walaupun saya nggak ngerti bahasa Jepangnya, diterjemahkan oleh teman saya, dia ngomong bahwa mau dibuang nggak sampahnya? Kalau mau saya buangin nggak apa-apa. Ini yang ngomong anak muda, dia gaul, dia rambutnya pirang, antingnya kalau kita ngelihat, wah ini pasti anak udah cuek, dia mau hidup nggak karu-karuan, bisa jadi kita seperti itu. Akan tapi ada juga yang kita contoh, oh ternyata dia sangat care dengan sampah. Banyak yang bisa kita contoh dari orang lain walaupun dia non-muslim. Akan tetapi untuk uswah ini beda banget Bang Rama. Uswah itu segala yang ada di dirinya itu adalah sesuatu yang bisa dicontoh walaupun sifat dan caranya masuk ke kamar mandi. Itulah yang dikatakan oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah tidak mengatakan qudwatun hasanah. Allah mengatakan uswatun hasanah. Uswah hanya pada Nabi Muhammad SAW yang al-insanul kamil, manusia yang sempurna, sehingga apapun yang dibawa oleh Rasul itu pasti berpahala bagi seseorang yang menjalankan apa yang dicontohkan oleh beliau. Maka saya sampaikan di masa-masa yang kita banyak nganggur seperti ini, ketika kita nggak banyak beraktivitas,
ketika kita lebih banyak di rumah, nggak keluar kerja atau kuliah dan lain sebagainya, maka perbanyaklah pelajari sifat syama'il kepribadian sirah Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Ketahuilah, jika Anda tidur seperti Rasul, bangun tidur seperti Rasul, makan seperti Rasul, minum seperti Rasul, masuk keluar rumah seperti Rasul, masuk keluar masjid seperti Rasul, berangkat keluar bekerja, ngaji atau kuliah dan lain sebagainya dengan niat seperti yang diajarkan oleh Rasul, ketahuilah bahwa dalam 24 jam kita bisa senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, walau sifatnya bukan ibadah mahdhah yang seperti sholat atau puasa. Ketahuilah ketika kita makan, membaca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, menggunakan tangan kanan, cuci tangan sebelumnya. Jika makanannya itu bukan nasi seperti buah kurma atau seperti makanan-makanan yang bisa dipegang dengan jari, maka Rasul menganjurkan dengan 3 jari seperti ini, 3 jari, kemudian dipegang dengan 3 jari dengan posisi duduk seperti Rasul. Makan yang kita lakukan seperti Nabi Muhammad, maka selama makanan itu masih ada di perut kita, kita dihitung senantiasa menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Selama makanan itu masih ada di dalam perut kita, bukan berarti makanannya jangan dibuang, sayang karena ini sunnah, buang aja waktu membuang. Akan tapi nanti ketika kita isi lagi, kita isi dengan sunnah Rasul. Kumisnya, Bang Rama kayaknya kumisnya tipis-tipis banget ya. Iya, tapi jenggotnya ada lumayan. Lumayan lah. Ada 27 tuh kayaknya. Lumayan Bang Rama. Saya juga ada 36, cuman ini nggak banyak. Ketahuilah, jenggot ini Bang Rama, bagi kita yang laki-laki khususnya, selama jenggot ini masih nempel di dagu kita, maka 24 jam kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana mungkin, karena kita manjangin jenggot, saya panjangkan karena saya cinta kepada Nabi Muhammad. Karena saya ingin meniru Rasul, maka saya panjangkan jenggot saya. Walaupun nggak seperti indahnya jenggot Rasul, baina sama was sumur bor, ya, antara langit dan sumur bor, jauh banget. Akan tetapi saya ingin menjalankan sunnah Rasul, maka saya pakai jenggot. Karena ini sunnah yang nempel terus, maka 24 jam kita dapat pahala. Tidur seperti Rasul, mulai tidur kita membaca Bismillah 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim, ahya bismika amut, membaca ayat kursi, wudhu sebelumnya, menggunakan posisi tubuh kita sebelah kanan, dan kalau bisa ranjangnya itu memanjang antara utara dan selatan kalau kita di Indonesia, dan menghadap ke kiblat. Maka selama kita tidur sampai bangun, karena kita tidurnya versi sunnah Rasul, maka tidur pun dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu yang luang? Perbanyaklah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, karena kita perlu banyak pahala supaya kita waktu nanti dipanggil oleh Allah. Bagaimana Allah mengatakan di dalam surat Maryam, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua akan maju kepada Allah sendirian. Kita semua, wa kulluhum, kata Allah, semuanya atihi akan mendatangi Allah yaumal qiyamah farda. Farda artinya sendirian. Saya, Bang Rama, semua yang melihat live ini, kita semua akan sendiri maju ke hadapan Allah. Nggak ada wali murid saat itu, nggak ada dekengan saat itu, nggak ada pejabat yang bisa bantu kita, nggak ada uang yang cukup untuk membantu kita lolos dari pertanyaan-pertanyaan itu. Yang kita butuhkan adalah banyak pahala. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Dari sunnah-sunnah yang ringan tampaknya dari Nabi Muhammad, lakukanlah karena makan, minum, memanjangkan jenggot, pakai cincin sebelah kanan, kemudian menyisir seperti Rasul, pakai baju seperti Rasul, menggunakan dengan alhamdulilladzi kasani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini hal yang sehari akan membuat kita senantiasa dihitung berpahala. Tentu saja itu saya kasih contoh yang paling rendah, Bang Rama, ya. Karena pastinya kalau kita ingin yang lebih lagi, ngaji Quran, kemudian membaca dzikir, dan itu sesuatu yang memang sudah benar-benar ibadah mahdhah, ibadah yang memang tercatat. Akan tetapi sunnah-sunnah seperti itu jangan pernah diremehkan, karena bisa jadi hal-hal seperti itulah kita diterima dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Barakallah. Jazakallah khairan Habib. Jadi banyak sebenarnya bisa dibilang dari bangun tidur sampai tidur lagi tuh sebenarnya banyak peluang-peluang kita beramal ya Habib ya, mulai dari tadi melaksanakan sunnah Rasul, doa bangun tidur, terus bagaimana adab-adabnya dan sebagainya. Itu kalau misalnya dijabarin kayaknya tiap menit pun sebenarnya tiap waktu ada banyak kan
amal-amal yang insya Allah bisa tercatat sebagai pahala. Bahkan makan pun, ya koreksi Habib kalau misalnya keliru ya, bahkan makan pun kalau misalnya kita niatkan supaya badan kita kuat, tubuh kita sehat sehingga bisa mudah dalam beribadah, itu juga terhitung pahala juga kan Bib, makan minum kita. Bener bang Rama. Ya Her. Jadi itu tadi, ini tanpa terasa ya kita sejam lebih. Tadi sebelum kita take ini kita Habib bilang insya Allah kita maksimal sejam, tapi lebih insya Allah dapat pahala dan insya Allah manfaat yang lebih lagi gitu dari apa yang disampaikan oleh Habib Anis. Dan jadi ya mungkin sedikit rangkuman adalah sebelumnya gimana Habib? Nama saya Muhammad bin Anis. Ya Habib bin Anis. Afwan. Iya, saya sendiri di bulan Ramadan ini Bang Rama, alhamdulillah banyak teman yang percaya untuk ngadain kajian live bareng sama saya, minta saya untuk ngisi kajian. Akan tetapi tentu saja saya nggak bisa banyak menerima semuanya. Saya khususkan kepada teman-teman yang memang perlu perhatian khusus. Dalam hal ini seperti teman-teman kita yang ada di luar negeri seperti antum dan lain sebagainya. Mungkin ada teman-teman yang di Jerman, di Turki, di negara-negara yang notabene mayoritasnya non-muslim. Memang saya sengaja lebih fokus ke teman-teman seperti ini karena saya sangat bersyukur teman-teman yang di luar negeri jauh dari pantauan orang tua, jauh dari pantauan masyarakat yang sebenarnya bebas, akan tetapi masih mau semangat meluangkan waktu untuk taklim seperti ini. Maka saya sangat kagum kepada antum semua. Saya sangat bersyukur ada insan-insan Indonesia yang di luar negeri akan tetapi semangat untuk ngajinya luar biasa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga atas partisipasinya. Dalam hal ini insya Allah saya yang mendapatkan keuntungan Bang Rama ya. Saya yang sangat beruntung. Saya ucapkan juga jazakumullah khairan katsira. Jadilah bunga yang mekar dan memperindah Islam dengan akhlak antum di negara orang lain. Semoga Allah menjadikan antum orang-orang yang berbahagia, mudah hajat, mudah jodohnya juga, dan dijadikan orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan dari ucapan saya, baik sengaja atau tidak. Semoga kita semua dijadikan orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya wa jazakumullah khairan Habib bin Anis, singkatnya ya, karena kalau orang keturunan Arab tuh memang semua nama ayah kakek itu memang dicantumin ya Habib ya. Jadi Habib bin Anis atau Habib Muhammad, jazakumullah khairan. Kami juga terima kasih banyak Habib meluangkan waktu untuk berbagi dan menyampaikan nasihat dan ya pengingat lah ya bagi kami khususnya mahasiswa di luar negeri gitu, dan sahabat PPTV yang nanti akan menonton baik ini saat nanti ditayangkan maupun setelah ya. Ya mungkin sedikit rangkuman yang tadi kita obrolin selama dan ceramah dari Habib Muhammad, bahwa pandemi ini sebenarnya mengajarkan pada kita dan mengingatkan kembali lah bahwa khususnya di bulan Ramadan yang sangat berbeda dibanding Ramadan sebelumnya, konsistensi dan istiqomah dalam beribadah itu sangat penting gitu, karena ini baru kerasa sekarang gitu, betapa berharganya kita bersilaturahmi dengan orang-orang di luar, terus sholat jamaah, itikaf gitu. Itu baru kerasa ketika pandemi seperti ini gitu. Ya semoga ini menjadikan kita semakin bersemangat lagi, tidak hanya pada saat pandemi ini karena kondisi sulit ya, jadi merasa dekat pada Allah, tapi yang paling penting adalah yang tidak kalah pentingnya bagaimana setelah pandemi ini kita menjadi makin semangat lagi beribadah, konsisten istiqomah, yang semoga nantinya ketika uzur apapun nantinya kita tetap dapat pahala juga seperti rutinitas kita. Yaitu tadi obrolan kita dengan Habib Muhammad bin Anis Syahab. Sekali lagi jazakumullah khairan wa barakallahu fikum bagi Habib yang udah meluangkan waktu, dan semoga ya dari kami terima kasih banyak, dan ya tak bosan-bosannya ya. Semoga sehat-sehat selalu Habib dan keluarga dan orang-orang sekitar. Dan yang terakhir kita tampilkan YouTube channel beliau bin Anis TV. Ya jadi insya Allah nanti kajian-kajian Habib baik live maupun yang rekaman insya Allah di sini Habib ya.
Benar. Insya Allah. Jazakallah khair. Oh, jazakumullah khairan. Nah ya terakhir dari saya sebagai host, terima kasih banyak pada sahabat PPTV yang menyimak podcast ini, dan semoga ya doa kita ya, selain kita diberikan keistiqomahan, taufik hidayah oleh Allah untuk bisa memaksimalkan waktu, apalagi ini udah 10 hari terakhir Ramadan ya semoga yang tidak bosan-bosannya adalah semoga pandemi ini berakhir, Allah berikan kemudahan dan kekuatan bagi pemerintah dan berbagai pihak dan juga masyarakat ya untuk bisa sebisa mungkin lah bertahan di rumah sampai pandemi ini segera berakhir. Terakhir salam dari saya sebagai host dan juga guest star kita Habib Muhammad bin Ani Syahab. Salam perhimpunan PPTV dari pelajar untuk pelajar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV Podcast. PPI TV Podcast.